Semuanya deg-degan, dan itu adalah yang normal, mengingat timnas Indonesia bakal melakoni laga yang krusial melawan tuan rumah Australia. Ya, meskipun tim Kangguru sedang diterpa badai cedera, bukan berarti pertandingan akan berjalan mudah bagi Garuda, karena sejatinya musuh utama yang beneran harus bisa diatasi adalah dari tim ini sendiri. Sebab udah pasti dengan skuad yang nilainya mencapai angka 600-an miliar, plus dilatih tim jajaran pelatih yang nggak main-main secara reputasi, membuat ekspektasi jadi meninggi. Terlebih dikabarkan, ada ratusan negara yang diketahui udah berebut hak siar, karena memang komposisi timnas Indonesia yang sekarang bikin penasaran. Nah, dalam preskon yang dilakukan Tony Popovic, secara tegas gak akan meremehkan Indonesia hanya karena persoalan ranking FIFA. Dan yang bikin epik adalah pernyataan dari Kapten Jesus yang mampu membuat satu ruangan seketika hening untuk sejenak. Sesuatu yang pastinya membuat semua elemen timnas beneran termotivasi untuk habis-habisan memberikan yang terbaik. Gak lama lagi, publik tanah air akan bisa melihat timnas Indonesia di era yang baru bermain. Tentu semua penasaran kira-kira formasi dan permainan seperti apa yang akan ditampilkan timnas di bawah komando Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Nah, di luar nanti hasilnya seperti apa, mudah-mudahan segala ekspektasi yang muncul nggak malah jadi bumerang bagi tim kita sendiri. Karena biar gimana pun, tim ini ibaratnya masih baru, terutama dengan masuknya 4 nama yang barusan dinaturalisasi. Ya, menurut Ole Rummenigge, segala persiapan yang dilakukan, mulai dari latihan perdana sampai persiapan akhir, semuanya oke, dan ia pribadi mengaku nggak sabar untuk segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Harapannya tentu saja bisa meraih kemenangan karena ia sendiri yakin tim ini punya kapasitas untuk itu. Sesi latihan pertama hari ini sangat menyenangkan. Saya benar-benar menikmati bisa kembali bermain dengan bola bersama semua pemain di lapangan. Ini pertama kalinya saya berlatih dengan seluruh tim Garuda. Tentu saja mereka tim yang sangat bagus. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya sudah jelas. Dan kami akan menghadapi pertandingan ini dengan penuh kepercayaan diri. Saya ingin memberikan segalanya untuk tim. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kehormatan, dan saya ingin menjadi pemain yang berkontribusi penting bagi tim. Saya akan memberikan yang terbaik. Ucap penyerang Oxford United tersebut dikutip dari Kompas. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, apa yang diyakini Ole sejatinya memang menjadi keyakinan bagi semua pemain yang ada. Dan dalam preskon, Jesus yang ditunjuk mendampingi Patrick Kluivert menegaskan kalau jika semua pemain siap bekerja keras demi kemenangan. Yap, tidak peduli asal dari mana, selama semua mengenakan lambang Garuda di dada dan menjunjung bendera merah putih, maka ya harus selalu kita dukung dan tidak boleh membeda-bedakan lagi dengan memanggil mereka bule, apalagi sampai menyebut tidak enak dilihat karena berbeda rasnya. Dan Jesus berpesan kepada semua pemain khususnya yang baru-baru untuk sama-sama berjuang sebagai sebuah kesatuan. Ketika datang pemain baru, saya berpesan meskipun kita berasal dari bagian bumi yang berbeda, kami lahir dari tempat yang berlainan. Kami masih berjuang untuk warna yang sama. Kami masih punya kewajiban untuk membela dan mewakili negara Indonesia, dan mereka yang baru hadir telah melebur dengan baik ke dalam tim. Ucap Jesus. Lebih lanjut, Jay juga mengatakan yang bahkan mampu membuat satu ruangan hening sejenak ketika ia yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil positif. Dan Jay meyakini di tahun-tahun mendatang, nama Indonesia akan berada di peta sepak bola tertinggi. Very good question. How I handle it. I just try to focus on everyday tasks. What we have to do today, we have the training. What's important, we speak about tactically with the staff. We speak about what we have to do. We speak between the players. What this game means to us, and I'm not expecting anything else than our absolute best tomorrow like we did in every other game.
so far and when we represent our country. This is what I already said before about the new players. It's really important that everybody understands that we're fighting and representing our country. 280 million people are on our backs, and yeah, we feel that as well. And that's why, to be honest, for me personally, I don't feel the extra pressure. I just feel the extra support from everybody. So I think this will give us an extra boost as it has already so far. And hopefully, and I truly believe it, in the next years we can put Indonesia on the map. Di sisi lain, Tony Popovic dalam preskon menegaskan jika timnas Australia sama sekali nggak akan meremehkan Indonesia hanya karena peringkat FIFA. Baginya, timnas Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dengan komposisi yang ada sekarang. Ditambah kemenangan atas Arab Saudi di bulan November lalu membuat kepercayaan tim semakin meningkat. Meskipun begitu, Popovic yakin kalau timnya juga akan melakukan yang terbaik untuk bisa meraih kemenangan. Sebab bagaimanapun, persaingan di grup C emang beneran jadi yang paling ketat. Yap, kendati saat ini Australia ada di posisi 2, namun jarak poin dengan Indonesia atau tim lainnya seperti Bahrain, Arab, serta China cuma 1 poin. Sehingga siapapun yang terjegal udah pasti akan sangat rugi. Dan Australia, sebagai tim dengan tradisi kuat di sepak bola Asia, bertekad menjaga marwah mereka untuk tidak kalah dari Indonesia. Seru nih. It's quite clear why. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. So yeah, that's not happening for us. That hasn't crossed our minds. But the expectation of the Australian public, that's what it should be. That's what it should be. They should expect their national team to produce, to play good football. And I expect every Australian to get behind the team tomorrow, which is what we want, and we know that will help us tomorrow. Sementara itu ada kabar bagus terkait kondisi pemain, di mana Pak Sumarji mengkonfirmasi jika tidak ada pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera jelang pertandingan melawan Australia, termasuk Kevin Dix yang dikhawatirkan masih mengalami cedera ankle juga dikabarkan oke. Ya, menurut Pak Sumarji, hasil MRI Kevin Dix soal ankle-nya bukan sebuah cedera serius. Dan Bang Kevin tetap dalam kondisi terbaiknya mengingat ia juga udah bisa tampil di leg kedua Conference League melawan Chelsea serta tampil di 30 menit terakhir di Liga Denmark melawan Fribourg sebelum bertolak ke Sydney. Akan tetapi beliau tidak bisa memastikan apakah Kevin akan langsung jadi starter atau tidak, mengingat Kevin sendiri juga datangnya terakhir-terakhir. Karena menurutnya itu adalah mutlak keputusan dari pelatih. Namun melihat kebutuhan yang ada, tentu saja selama Kevin ready ya 99,9% dia akan main dari menit pertama. Kalaupun enggak, kita masih punya Sandy Walsh yang sejauh ini juga tampil oke di Yokohama FC Marinos, walaupun di sana ia lebih sering main sebagai center back. Intinya soal ini belakang, kedalaman skuad tim ini amanlah secara umum kan gitu. The stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja di laga versus Aussie, semua pemain yang dipercaya tampil bisa main lepas dan enjoy. Pokoknya pede aja kalau skuad kita emang punya kualitas. Dan yang terpenting, mudah-mudahan gak ada yang cedera atau akumulasi kartu. Sebab biar gimana pun, laga berikutnya melawan Bahrain juga sangat penting, apalagi itu adalah laga kandang. So, semoga berhasil Garuda, bermainlah dengan rasa bangga dan penuh pengorbanan demi Ibu Pertiwi. Apapun hasilnya, selama kalian menampilkan yang terbaik di atas lapangan, kami akan tetap bangga, kan gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.